Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang bahwa umat ini ya ada indikasi sebagian diantaranya yang menyembah berhala. Apa yang dimaksudkan dan dalil-dalilnya kemarin kita sudah pernah bahas. Dalil yang pertama, kemudian kita masuk yang berikutnya. Coba. Memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, mereka percaya kepada Jib dan Tauhid, dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Terus, ya, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 51, kata Allah, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Allah berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberikan bagian dari kitab? Ya, artinya apa? Mereka mempelajari kitab yang turun dari langit, ya, tapi mereka masih percaya kepada jib dan taghut, yaitu apa? Kesyirikan. Dan mengatakan kepada orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Ya ikhwah, apa yang menjadikan ini kok bisa sampai seperti ini? Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim. Anda bisa dapat ini juga di tafsirnya surat An-Nisa ayat 51. Al-Imam Ibn Katsir menukil masalah ini. Ya, disebutkan oleh Huyai Ibn Akhtab, Ibn Ka'ab, Ibn Ashraf, ya, ketika datang ke Mekah, orang-orang Mekah berkata kepada mereka, kalian adalah Alkitab, kalian mempunyai ilmu, maka kabarkan kepada kami tentang kami dan Muhammad. Kemudian mereka bertanya apa? Ada apa kalian dengan Muhammad? Kemudian mereka menjawab, kami biasa menyambung tali silaturahmi, menyembelih onta gemuk, memberikan minum air yang dicampur susu, membebaskan tawanan, dan memberi minum jamaah haji. Sedang Muhammad adalah orang yang terputus. Dia memutuskan ikatan kekeluargaan dengan kami. Ya, pengikutnya adalah para pembegal jamaah haji dari Ghifar. Ya, kami lebih baik atau Muhammad? Maka kemudian mereka mengatakan, kalian lebih baik dan lebih benar jalannya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat An-Nisa 51. Yang ahlul kitab yang ngomong katanya lebih baik itu tadi, ya, dengan mereka ngarang cerita tadi, ya, mengatakan ya jelas kalau ceritanya sesuai dengan cerita yang dikatakan, oh kalian lebih baik daripada yang diceritakan. Betul apa enggak? Ini namanya ngarang cerita. Ya, sudah ngarang ngaco lagi kan. Ya. Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy, mereka lebih menganggap bahwa Alkitab lebih baik. Maka Allah mengatakan apa? Ya, mereka menganggap bahwa mereka lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Di sini ya ikhwah, orang Yahudi itu punya kebiasaan, ya, yaitu mereka beriman kepada al-jib, yaitu sihir. Tauhid itu setan. Istilah tauhid itu namanya setan. Sedangkan istilah jib itu adalah sihir. Ya. Kemudian orang-orang Islam, ya, ada enggak yang mengikuti ini?
Ada. Orang mereka diberikan kitab aja masih melenceng. Orang Islam juga posisinya sama. Mereka diberikan Al-Quran, tapi ada kemungkinan mereka melenceng. Makanya ini yang terjadi dan ini yang menjadi sebuah dalil dan bukti. Ya. Maka di sini ya ikhwah, umat Islam pasti ada yang mengikuti jalan Yahudi dan Nasrani. Ya. Makanya banyaknya orang Islam jadi apa? Dukun, betul enggak? Tapi ngakunya dengan bahasa halus, ilmu putih. Namanya dukun sudah dukun selesai, nggak pakai putih hitam. Lo kan pakai Al-Quran. Iya, lo setan itu kalau nggak bisa belok kiri belok kanan, tapi putar balik, tetap sama aja bohong. Ya, dengan cara apa? Setan selalu apa? Memotong-motong ayat Al-Quran. Bahkan ya ikhwah, ya, mereka pakai ayat Al-Quran kemudian apa? Sudah dipotong, ya, dijadiin jimat, ditulis rajah lagi. Kadang-kadang naudzubillah min dzalik, ada ayat Al-Quran yang diselipin nama setan di tengah-tengahnya. Jadi ini ayat tengah-tengahnya diselipin nama setan. Kemudian mereka suruh baca. Sedangkan orang-orang yang awam yang nggak tahu percaya ini adalah firman Allah karena nggak hafal, betul nggak? Kalau hafal kira-kira respon nggak? Pasti nolak. Makanya iblis ya itu selalu menjerumuskan orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apapun mereka dijauhkan dari keyakinannya. Makanya kemudian dibuat logika apa? Kalau semisal Allah tidak berkehendak jin nolong kita, maka nggak mungkin jin bisa nolong. Betul apa enggak? Dan mereka kembalikan ini sebagaimana dalilnya orang-orang Quraisy ketika mereka tawaf di Ka'bah. Ya, mereka mengatakan illa syarikan huwalaka tamlikuhu wa ma malak. Ini sudah metode lama, bukan subhat baru kalau dibilang. Kenapa? Mereka mengatakan ketika tawaf, mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya, panggilan yang tiada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau miliki. Ya, engkau memiliki sekutumu dan sekutumu tidak memiliki dirimu. Maka secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa para jin itu punya Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, jinnya nggak bisa nolong. Tapi jin tidak bisa memiliki Allah. Maka dalam konsep ini, ya, bahkan ada yang meyakini kalimat tauhid, ya, dengan keyakinan bahwa kata-kata la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Konsep ini membuka peluang besar untuk seseorang melakukan kesyirikan. Ya, kan intinya kalau kita yakin la ilaha illallah, penciptanya hanyalah Allah. Jadi mengarahkan tauhid ibadah ke arah tauhid rububiyah, yang dimana kita hanya mengakui bahwa Allah mencipta, mengatur dan lain sebagainya. Ya, kalau ini benar, maka otomatis orang Quraisy gak ada yang diperangi satupun. Karena mereka berkeyakinan yang nyiptain adalah Allah. Antum tahu nggak? Kaumnya Nabi Ibrahim, ya, mereka meyakini penciptanya siapa? Allah. Musyrik zaman dulu, mereka meyakini bahwa penciptanya adalah Allah. Makanya ketika Nabi Musa, ya, mengajak dialog para dukun, mereka meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta. Dukun-dukun zaman dulu tuh nggak ngerasa bahwa yang menciptakan sesuatu adalah selain Allah. Enggak. Makanya ketika Nabi Musa, ya, anda tahu model sihir enggak? Sihir itu tidak merubah sesuatu ke sesuatu yang lain. Mereka hanya sekedar membutakan, merubah pandangan mata seseorang. Hakikat benda yang dirubah itu tetap sama aslinya, cuman mata kita aja yang dibuat seakan-akan hal itu berubah. Makanya disebut dengan sihir. Efek orang yang kena sihir sama orang yang nggak kena sihir, maka orang yang nggak kena sihir ngelihat benda itu tetap sama, sedangkan orang yang terkena sihir melihat benda itu berubah. Ini intinya. Jelas sampai di sini? Nah, ketika dalam posisi itu Nabi Musa dengan tongkatnya melepas langsung jadi ular asli,
maka para dukun tadi, istilahnya para dukun tuh matanya kena sihir enggak? Ketika ngeluarin sihir, enggak kan? Maka para dukun tadi semuanya kaget, lah kok bendanya berubah? Kalau bukan karena peranan Allah, enggak mungkin ini terjadi. Maka pada dasarnya ya, orang-orang Kipti itu mereka yakin sama Allah, tapi sebagai pencipta. Enggak ada satupun orang Kipti mengatakan bahwa Fir'aun nyiptain, enggak ada. Tapi dalam konsep ibadah ini yang menjadi permasalahan dari zaman ke zaman. Mereka selalu mengatakan dalil bahwa istilah sihir ini kalau Allah nggak berkehendak nggak mungkin terjadi. Berarti semua terjadi karena kehendak Allah, karena Allah ridho terhadap masalah ini. Antum bisa bayangin nggak? Ya, antum kalau ngomong sama orang selalu mereka mengambil tarik dalil ini. Pegang ini baik-baik. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala meruskan apa yang mereka sangka. Ya, dengan mengatakan apakah kemudian orang-orang yang melenceng tadi lebih beriman daripada orang-orang yang beriman kepada Allah, lebih baik daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dengan mereka membuat tuduhan. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga di sisi lain peringatan bagi kaum muslimin, ya, bahwa ketika mereka menerima Al-Quran belum tentu selamat. Betul nggak? Karena umat-umat terdahulu mereka menerima kitab nggak? Yahudi menerima kitab, Nasrani menerima kitab, jaminan selamat? Enggak. Mereka ada kemungkinan terjadi penyimpangan. Kalau gitu maka kita akan terus koreksi diri dan mawas diri. Ya, sehingga ya ikhwah, makanya kaumnya Nabi Musa, para penyihir yang mengerti hakikat tentang masalah sihir, ketika melihat sesuatu berubah asli, mereka langsung sujud, gak pakai disuruh dan spontan semuanya, karena mereka mengatakan ini adalah campur tangan Allah dan ini utusan yang sebenarnya. Sebagaimana di zaman Quraisy mereka kenal sekali yang namanya bahasa Arab dan sastranya secara mendalam. Ketika Rasulullah mengucapkan Al-Quran, mereka langsung bisa mengatakan ini bukan perkataan manusia. Ya, buktinya apa? Ya, Abu Jahal diam-diam suka dengerin Rasulullah baca Quran, tapi gak ada yang tahu. Ya, tujuannya apa? Mendengarkan firman Allah secara langsung. Makanya mukjizat-mukjizat yang ada itu membuat mereka menggugah hati mereka yang paling dalam, yang mengatakan sebenarnya ini sebuah kebenaran. Tapi ketika hati tertutup, walaupun kita ngomong benar aslinya, maka kita bisa berbeda dengan lisan kita. Kenapa? Karena ketika seseorang sombong, ya ikhwah, penyebab seseorang terhalang dari surga, ya, terhadap amalan-amalan, ya, ada 3 penghalang besar. Para ulama menjelaskan masalah ini. 3 penghalang besar. Ketika ada 3 penghalang ini, nggak mungkin orang bisa masuk surga kalau masih punya kaitan ini. Syirik lainnya, syirik jelas. Syirik itu bukan penghalang lagi, pembuat seseorang nggak akan pernah masuk surga selamanya. Kalau bicara syirik ya, oke. 3 ini apa? 1, sombong. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, ya, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin minal kibr. Enggak akan pernah masuk surga seseorang yang di dalam hatinya sekecil apapun dari apa? Kesombongan. Jelas? 2, utang. Selama orang masih punya utang, selama itu juga bisa enggak dia masuk surga, atau harus mempertanggungjawabkan dulu? Harus mempertanggungjawabkan dulu. Kalau enggak bakal masuk surga. Ya, hatta mati syahid, utangnya enggak bisa hilang. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Tirmidzi, ya, dan disahkan oleh Imam Albani, ya, dijelaskan bahwa nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ya, jiwa seorang mukmin itu masih bergantung dengan hutangnya sampai melunasinya. Kapanpun dia lunasi baru selesai. Kalau enggak bakal selesai.
Sampai kiamat belum selesai, dia harus bayar-bayaran pakai pahala. Selesai baru Allah kasih haknya dia. Kebayang? Kalau enggak digantung, di kuburan digantung sama Allah. Makanya kenapa Rasulullah enggak mau nyolatin? Karena statusnya dia gantung. Makanya hati-hati masalah utang. Ya, bahkan seorang yang punya utang, kemudian niat dari awal enggak mau bayar, dibangkitkannya nasibnya lain. Hatta amalnya solehnya banyak. Kata Rasulullah dalam hadisnya diriwayatkan oleh Suhaib Al-Khair, jelaskan hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah, ya, dan di Hasan Sahih oleh Imam Al-Albani dikatakan ayyuma rajul yudainu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iya laqiyallahu sariqan. Dikatakan siapapun seseorang yang berhutang berniat gak mau melunasi, ya, maka dia akan bertemu Allah dari kiamat sebagai pencuri. Al-Imam Munawi mengatakan orang ini bakal dibangkitkan dan dikumpulkan serta dihukum bersama para pencuri. Statusnya dia sama nyuri sama. Jelas? Lah kebayang pencuri gimana? Bayar tetap. Suka nggak suka, mau nggak mau bayar. 3 adalah ghulul. Dalam Islam disebut kalau kita bilang ngambil harta yang haknya orang banyak, ya, atau negara. Kalau dalam bahasa kita gampangnya apa? Korupsi. Hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari, ya, ada di nomor 6707. Rasulullah SAW pada waktu itu pada perang Khaybar dikisahkan ada seseorang meninggal dalam posisi perang. Para sahabat mengatakan sesungguhnya dia mati syahid dan masuk surga. Rasulullah SAW dengan marahnya mengatakan sesungguhnya tempatnya di neraka jahanam. Mati posisi perang Khaybar, jelas ya. Orang ngomong apa? Syahid. Rasulullah mengatakan tempatnya di neraka. Para sahabat penasaran, kok bisa? Diperiksa, ternyata dia ngambil kain Yaman namanya burdah. Satu kain yang harusnya dibagi sebagai harta peperangan, diambil duluan sebelum dibagi. Berarti korupsi bukan? Gara-gara cuma satu kain tersebut dia harus masuk neraka dulu buat mempertanggungjawabkan, padahal mati di medan perang. Orang ini bukan musyrik loh, bukan munafik, tapi ngambil tadi dimasukin, langsung Allah hukum dia di neraka jahanam kata Rasulullah. Jelas? 3 hal ini menjadi penghalang berat. Padahal 3 hal ini nggak berkaitan masalah syirik kan, apalagi syirik, tapi menjadi penyebab mutlak seseorang harus kemana? Ke neraka dulu, harus, untuk mempertanggungjawabkan 3 hal ini. Makanya hati-hati dengan 3 model ini, dosa ini. Sekecil apapun, sampai diistilahkan jarum pun antum kena. Rasulullah sampai mengistilahkan ngambil apa? Ngambil bulu dari binatang, dari kuda, kemudian dikatakan orang korupsi yang model kayak gini, ya, maka dia harus masuk neraka dulu, kena. Sekecil apapun. Sampai ada seorang sahabat bertanya tentang masalah tali pelana dulu, tali pelana. Baik Rasulullah, bagaimana kalau dengan ini? Yang lebih kecil Rasulullah contohin. Jangankan tali pelana, yang lebih kecil Rasulullah contohin. Di dalam hadis itu disebutkan tentang permasalahan ini. Makanya hati-hati ya ikhwah. Ya, naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari yang berikutnya. Al-Maidah 60 ya. Balik ke kitabnya enggak apa-apa, atau ke situ juga enggak masalah. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah? Ya. Yaitu orang-orang yang dikutubi dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tauhid. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Bentar. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ini kisah tentang apa ini?
Ashabus sabt sah. Sekarang kita berbicara tentang masalah nasallallahu alaihi wasallam, tentang ashabus sabt, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Sebenarnya saya lagi proses masalah ini sebenarnya. Sebentar. Ya, ashabus sabt ini orang-orang Yahudi yang terkena makar tentang larangan berburu di hari Sabtu. Ya, mereka itu pada dasarnya menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jelaskan kisahnya baik-baik, ya, sampai kemudian mereka membangkang. Ya, kapan mereka membangkang ini? Pada waktu kejadian apa? Setelah mereka menyembah patung sapi, yaitu Samiri. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjadikan mereka diperintahkan untuk bertobat. Setelah diperintahkan buat bertobat, ternyata apa yang terjadi? Ternyata setelah itu mereka nggak mau untuk bunuh diri, kemudian diperintahkan di kegelapan yang luar biasa, maka orang-orang yang tidak menyembah sapi membunuh orang-orang yang menyembah sapi. Ya, setelah mati, ya, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjadikan mereka itu orang-orang yang taat. Nah, orang-orang yang paling taat tadi diajak sama Allah, diajak sama Nabi Musa untuk bertemu dengan Allah di mana? Bukit Tursina. Jumlahnya puluhan. Beberapa orang di antara mereka diajak, ternyata mereka malah mengingkari Nabi Musa dengan mengatakan apa? Ya, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ya, disebutkan di dalam tafsir, ya, pada waktu itu Nabi Musa bersama 70 orang terbaik Bani Israel. Ini sifatnya Bani Israel, perhatikan baik-baik. Ya, 70 orang Bani Israel. Antum bisa dapetin ini di dalam tafsir, ya, terutama di dalam Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, dijelaskan 70 orang terbaik Bani Israel ini bersama menemui Nabi Musa. Ketika mereka mendengar percakapan Allah antara Allah dengan Nabi Musa, malah mereka justru membangkang. Padahal 70 orang terbaik Bani Israel. Ya, kalau kita lihat kisahnya, ya, antum tahu berapa orang yang melakukan kesyirikan? Berapa orang yang melakukan kesyirikan? 70.000. Jadi Bani Israel ini subhanallah sudah gampang meleng, ya, ditambah lagi 70.000 orang. Padahal mereka ngelihat sendiri Nabi Musa dalam posisi apa? Buka laut atas izin Allah. Ngelihat langsung 70.000-nya kena fitnah sapi. Akhirnya mereka terbunuh. Sudah, dari itu sisa orang-orang yang baik kan, yang enggak melakukan kesyirikan kan, sama Nabi Musa diajak 70 yang terbaik. 70 tok. Ketika mendengar percakapan antara Allah dengan Nabi Musa, 70 orang ini mengatakan, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 55. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ketika kalian mengatakan, ya wahai Musa, kami enggak akan pernah beriman sama Allah sampai kami ngelihat Allah langsung. Dengar percakapannya tambah minta langsung ngelihat. Sudah? Gimana sifatnya berarti? Jadi
dari dulu mereka adalah orang yang sangat ngelunjak. Bangsa ngelunjak dia ini udah. Ya. Jelas? Ya. Kemudian orang-orang yang soleh ini, ya, saking lancangnya terhadap Allah, maka Allah mengirimkan halilintar yang nyamber mereka sampai mati. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kemudian apa? Fa akhadat humus sa'iqatu wa antum, ya? La ilaha illallah. Coba ayatnya. Wa antum tanzurun. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu membangkitkan mereka lagi. Ya, dibangkitkan lagi supaya mereka apa? Bersyukur. Ya. Disebutkan bahwa Bani Israel ini suka bernegosiasi seputar hukum Taurat. Dikasih aturan masih dinego lagi. Paham? Padahal mereka melihat mukjizat secara langsung, tapi masih tawar menawar. Ya, makanya nggak heran kalau aturan Sabtu itu dimanipulasi. Memang dari awal dikasih aturan sudah main manipulasi. Ya, yang lebih mengerikannya lagi ya, makanya kenapa Allah SWT sampai merubah mereka jadi apa? Jadi kera sama babi. Karena mereka adalah orang-orang yang nggak tahu diri luar biasa. Ya, bahkan ya, ketika mereka tidak mau menjalankan Taurat, Allah sampai harus mengangkat gunung tepat di atas kepalanya. Buat apa? Diadakan perjanjian. Nah, antum bisa bayangin, ya, diadakan perjanjian. Ketika diadakan perjanjian, ya, surat Al-Baqarah ayat berapa? La haula wala quwwata illa billah. Yang megang Al-Quran, saya pernah bahas ayat ini. Bukan Al-Baqarah, surat Al-A'raf ayat 171. Coba dibaca. Dan ingatlah ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka seakan-akan bukit itu naungan awan. Iya. Dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. Terus? Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk ngambil perjanjian sama Bani Israel, biar nurut, Allah pakai apa? Gunung diangkat, semua orang di bawah gunung. Istilahnya ingkar, jatuhin gunung. Baru mereka takut, ya ikhwah. Kebayang nggak bagaimana ngerinya orang-orang Yahudi dalam mereka melihat aturan hidup. Jadi kira-kira mereka tuh takut apa enggak? Enggak takut sama Allah. Sampai Allah harus apa? Ngangkat bukit Tursina di atas kepalanya kayak apa? Dinaungin semuanya. Dan mereka ngerasa ini kalau jatuh mati kita. Jelas di sini? Ya. Bahkan ya, dikisahkan juga suatu ketika Bani Israel mengungkapkan kerinduannya akan Palestina kepada Nabi Musa. Mereka ingin kembali, ya, menempati Palestina sebagaimana nenek moyang mereka, yaitu Nabi Yakub ketika menempati Palestina. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, lihat di ayat ini, silahkan dibuka, ya, di surat Al-Maidah ayat 20 sampai 26. Sebelum saya ceritakan masalah, jadi nanti antum tahu kenapa kemudian orang Bani Israel sampai mengerikan sampai Allah berubah jadi keras sama ini. Karena kesalahan mereka sudah bertubi-tubi. Ya.
ayat Al-Maidah 20 sampai 26. Antum baca. Wa id qala Musa liqaumihi ayat 20. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu terus dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Mereka berkata, hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. terus Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. terus Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Segera mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang beriman. terus Mereka berkata, hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, nah dan berperanglah kamu berdua. Ya. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. ya ikhwah, tahu kisahnya. Yang pertama, pada waktu mereka kepingin masuk ke Palestina, ya, apa kejadiannya? Ada orang-orang penduduk Palestina, maka kemudian mereka disuruh masuk dengan berperang. Kami nggak mau, kenapa? Dalamnya itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Mereka takut mati kan? Maka Allah jamin perang kalian bakal menang. Dijamin nggak? Dijamin. Nggak mau kami. Gini aja kata mereka. Engkau sama Tuhanmu perang di dalam, menang baru panggil kami masuk. Kita tak nunggu di sini, begitu hasilnya jelas menang kita baru masuk ke dalam. Ada yang berani bangsa kayak gitu? Jin berani nggak? Iblis berani kayak gitu nggak? Ini lebih ngungkuli iblis. Ada iblis bisa ngomong, mengatakan, ya Allah, ya perangi mereka dulu, saya tak nunggu di sini. Habis gitu, kalau sudah saya baru masuk. Iblis nggak bisa ngomong kayak gitu. Ini Yahudi ngomong secara jelas sama Nabi Musa lagi. Ya, antum bisa lihat bagaimana sifat buruknya luar biasa orang-orang Yahudi. Makanya nggak heran kalau mereka ini punya hal yang sangat mengerikan, yaitu apa? Dari dulu sampai sekarang mereka adalah orang pengecut. Antum tahu Yahudi kalau perang hadap-hadapan mereka harus pakai pampers karena suka ngompol di tempat, saking takutnya. Padahal senjatanya lebih lengkap mana? Makanya kalau dari jauh-jauh pakai alat yang pencet-pencet, mereka baru mau. Kenapa? Nggak ketemu langsung. Karena dari dulu adalah bangsa pengecut. Inilah gambaran secara jelas ya ikhwah. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala ya sampai kemudian harus menjadikan mereka orang-orang yang akhirnya apa? Tersesat. Ya, di padang pasir selama berapa tahun? 40 tahun. Ya, generasi yang bangkang itu habis baru generasi berikutnya bisa masuk. Tepat di zaman siapa? Setelah Nabi Musa baru mereka bisa masuk ke Palestina. Karena mereka adalah orang-orang yang punya sifat bangkang. Nah, berkaitan dengan itu ya ikhwah. Ya, orang Yahudi ini merupakan orang yang sangat berpegang teguh ya, dan mereka sangat ketat dalam menerapkan istilahnya halal haram. Ya, sampai istilahnya mereka memberlakukan sesuatu yang haram di luar aturan. Ya, buat ini, oh ini saya haramkan buat saya sendiri. Jelas? Ya,
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan istilah aturan hari Sabtu, di mana tidak boleh mereka mengambil ikan di hari Sabtu, berburu di hari Sabtu. Selain itu boleh. Dan subhanallah, Allah uji pas hari Sabtu ikannya muncul lucu-lucu. Tinggal istilahnya pakai tangan dapat. Muncul semua sengaja. Di depan orang-orang Yahudi ini mereka cuma nontonin tok, ini hari Sabtu nggak bisa ngambil. Tapi begitu hari lain hilang semua ikannya. Kebayang? Ya. Dari situ akhirnya caranya gimana jalan keluarnya? Orang Yahudi ini jalan keluarnya adalah mereka membuat perangkap kayak aliran air yang diarahin, kemudian aliran air ini dibuat kubangan. Ada jaring penangkapnya, jadi masuk bisa, keluar nggak bisa. Dibuat seperti itu, kemudian yang bisa nangkep pada waktu itu cuma satu orang. Dari satu orang antum buka ini di dalam Qashasul Anbiya ada. Satu orang kan sudah dapat kan, kemudian dia bakar ikan. Tetangganya nyium, kayak bau ikan. Tapi siapa yang dapat? Dicek tangganya, engkau makan ikan dari mana? Oh ada. Saya dapat. Lu kok bisa? Saya mancing-mancing nggak dapat. Kata yang lain. Akhirnya sudah, saya ajarin ya, tapi jangan ngasih tahu ke yang lain. Oke. Diajarin seperti itu, akhirnya dia dapat. Subhanallah, bakar juga. Sudah nih, setelah dibakar, dapat, tetangganya yang lain cium. Kok dapat dari mana? Enggak, saya dapat. Kok bisa engkau? Akhirnya dikasih caranya. Akhirnya jadi rahasia umum. Ya, intinya apa? Kan saya nggak mancing di hari Ahad. Iya, buat jebakan hari Jumat, sama aja bohong. Diambilnya dari Ahad, ya. Sabtunya nggak mancing, tapi diambilnya hari Ahad, jebakannya hari Jumat. Setelah itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka semua dengan kecurangannya jadi babi sama kera. Kaum di sebelahnya ketika datang ke mereka, itu mereka dalam posisi kayak satu desa, kemudian ada gerbangnya. Kaum di sebelahnya ketika mau menemui mereka nggak bisa nemuin. Kenapa? Ini kok nggak ada? Ketika mereka menjenguk ke arah saudara-saudaranya, ternyata yang mereka dapetin adalah kera dan babi semua. Maka dari situlah kemudian Allah jadikan mereka kera dan babi. Sampai ada pertanyaan, apakah kemudian generasi setelahnya adalah keturunan mereka yang dari kera dan babi ini? Jangan-jangan dulunya Yahudi. Ada pertanyaan sampai kayak gitu. Jawabannya enggak. Allah SWT hanya menghukum kaum itu aja. Ya. Sampai ada teori bahwa manusia berasal dari ya, itu jangan-jangan turunan mereka itu. Alhamdulillah. Enggak. Ya, karena yang ngomong Yahudi ya. Ya. Itu adalah ya Yahudi. Maka dari sini ya ikhwah, ini adalah kisahnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 163. Coba dibaca. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri. Ada? 163. Dan tanyakanlah kepada Bani Israil Terus? negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Ya. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung di permukaan air. Ya. Dan itu hari-hari yang bukan Sabtu. Ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlalu fasik. Ya. Maka ini yang terjadi ya ikhwah. Ya. Allah Subhanahu wa taala karena tipu daya mereka, ya, maka Allah jadikan mereka adalah babi-babi dan kera-kera. Pernah Aisyah mendoakan keburukan untuk Yahudi, ya, yang berlaku kezaliman kepada Nabi SAW. Di dalam riwayat disebutkan, ya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha beliau menceritakan segerombolan orang Yahudi minta izin untuk bertemu Rasulullah SAW. Maka kemudian mereka mengatakan apa? Mereka mengucapkan assalamualaikum, bukan assalamualaikum, lamnya hilang. Jadi
satu harokat aja berubah, artinya jauh. Ini satu huruf yang berubah. Ya, assalamualaikum keselamatan bagi kalian. Assalamualaikum racun bagi kalian. Ya, kalau istilah gampangnya, racun tuh arahnya kemana? Mati, berarti kematian buat kalian. Karena sam itu adalah racun. Ya. Kemudian maka Aisyah menjawab balik dengan mengatakan assalamualaikum ya ikhwanal qiradatil wal khanazir. Ya, kematian buat kalian wahai saudara-saudara kera dan babi. Ya, wala'natullahi wa ghadabuhu. Ditambahin lagi laknat Allah atas kalian dan murkanya juga kepada kalian. Saking jengkelnya Aisyah. Ya, maka Rasulullah SAW menegur Aisyah dengan mengatakan, ya, diamlah. Kemudian Aisyah ngomong, wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar ucapan mereka? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, awasami'ta maradatu alaihim. Tidakkah engkau mendengar aku sudah merespon ucapan mereka? Ya Aisyah, lam yadkhulir rifqu fi syai'in illa zanah. Ya, walam yanza min syai'in illa syana. Ini kaidah sebenarnya dalam hidup. Ya, Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, tidaklah sikap lembut itu terdapat dalam sesuatu kecuali akan menghiasinya. Orang dolim kasar sama kita, kita lembut sama dia, maka orang akan melihat orang yang lembut tadi jadi mulia. Ya, dan tidaklah sikap lemah lembut itu dicabut dari sesuatu kecuali tambah memperkeruh suasana. Akhirnya tujuan orang dolim tercapai enggak? Tujuan orang dolim itu kepengen dibalas dengan kedoliman yang sama. Akhirnya dia juga tambah sama semangat buat dolim lagi. Tapi kalau dolim dibalas dengan sesuatu yang baik, maka orang dolim pun mereka nggak dapat tujuannya, tambah jengkel ia. Ya, jelas di sini. Sampai Rasulullah menjelaskan ketika ada contoh nih, kita punya saudara. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, ada seorang sahabat bertanya, saya punya saudara, saya lembut sama dia. Dia kasar sama saya nyambung sama dia putusin saya baik sama dia jahat sama saya. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau benar dengan perkataanmu, seakan-akan engkau menyuapi pasir panas. Tahu nggak? Antum dikasih pasir panas, antum makan, kira-kira gimana? Hah? Tenang nggak? Oh, gelincak-gelincak. Sama hati orang yang dolim ngadepin orang dibalas dengan cara yang baik, itu kayak orang itu nggak bisa tidur. Betul apa enggak? Sumpeknya luar biasa. Ini orang saya dolimi, kok tambah balasnya kok aneh. Tapi sesuatu yang seperti ini nggak bakal bisa didapat kecuali bagi orang siapa? Yang baik. Coba antum buka surat Fussilat 34-35. Kita tutup dengan ini. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ya, terus Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. nah, terus Dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang beruntung. besar. Ya. Paham di sini? Nggak bisa dilakukan kecuali bagi orang-orang yang sabar. Dan orang yang sabar itu nggak akan pernah mendapatkan sabar kecuali mereka mendapatkan keberuntungan yang besar. Illa ala duhaddin azim. Inilah yang jadi semua. Nah, kemudian Abdullah bin Abbas mentafsirkan dalam tafsir Baghawi disebutkan bahwa perubahan monyet dan babi itu, ya, orang-orang yang melanggar hari Sabtu, anak mudanya dirubah jadi monyet, bapak tuh orang-orang tuanya dirubah menjadi babi. Jadi menunjukkan usia tuh. Yang tua babi, yang muda monyet. Ya. Juga disebutkan, ya, kerabat mereka yang datang ke pinggir pantai jenguk mereka, keheranan kenapa? Karena nggak ada yang yang menjadi manusia, yang dilihat hanya kumpulan babi dan monyet.
Akhirnya mereka sadar bahwa yang dijumpai adalah saudara mereka yang awalnya berangkat buat apa? Nangkap ikan. Berubah jadi babi dan monyet karena mereka adalah orang-orang yang istilahnya curang dalam aturan. Maka kemudian dalam hadis riwayat Muslim, ya, dikatakan ya Rasulullah al-qirada wal khanazir hiya mimma musikha. Ya, seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah SAW, kera dan babi apakah termasuk ya yang dirubah bentuk oleh Allah Azza wa Jal? Artinya apa? Keturunan mereka, kera dan babi yang sekarang itu. Ya, maka kata Rasulullah SAW, innallaha Azza wa Jal lam yuhlika qauman au yu'adzib qauman wa yaj'al lahum naslan wa innal qiradah wal khanazir kanu qabla dalik. Perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membinasakan suatu kaum, ya, dan tidak merubah suatu kaum kemudian menjadikan baginya keturunan. Ya sudah itu toh. Ya, sisanya apa? Tetap sama manusia. Jadi kemudian dirubah berarti turunannya kera semua sampai sekarang. Oh, ini orang Yahudi ini. Ya. Makanya Aisyah membahasakan saudaranya kera dan babi, saudaranya. Kenapa? Karena yang dikutuk jadi sama Allah jadi kera dan babi itu tadi merupakan orang Yahudi. Jadi saudaranya yang kena kutuk, istilahnya gitu. Benar kan bahasanya? Karena Aisyah tidak mengatakan engkau adalah kera dan babi, enggak, saudaranya. Ya. Jelas di sini. Dari sini ya ikhwah, orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala dengan menipu Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga generasi setelahnya terjadi enggak masalah ini? Generasi setelahnya kaum muslimin, ada yang niru enggak? Manipulasi aturan. Nah, ada kan? Begitu haram bisa jadi ngomong haramnya agak pelat kok kadang-kadang. Supaya apa? Kelihatan kayak samar. Tambah kenceng lagi lama-lama jadi halal. Enggak ada dalilnya. La haula wala quwata illa billah. Ya, sekarang ada enggak contoh kasus? Ada yang mengatakan nikah muta halal enggak? Ada nggak? Ada. Mereka pakai dalil mana? Yang sudah dihapuskan. Betul apa enggak? Loh, kan yang penting ada dalilnya. Ya, ini yang terjadi. Ini namanya manipulasi aturan bukan? Dilakukan sama orang muslim bukan? Ya udah. Berarti mereka ngikutin siapa? Yahudi Nasrani. Selesai. Makanya harus hati-hati. Istilahnya Imam Ibnu Qayyim sampai mengatakan dalam kitabnya bahwa orang-orang yang melakukan kemaksiatan di zaman sekarang, mereka adalah orang-orang yang pakai baju dahulu, pakai baju orang dulu. Orangnya lain, bajunya sama. Bajunya adalah bentuk kemaksiatan yang sama. Berarti yang memulai siapa? Orang dulu. Yang sekarang cuman peniru aja. Bahkan sekarang adalah orang-orang yang inovatif. Naudzubillah min dzalik. Ya, maksiatnya lebih apa? Lebih canggih daripada orang dulu. Betul enggak? Ini yang terjadi ya ikhwah. Nanti bicara masalah kesyirikan, bagaimana maksiatnya lebih canggih daripada orang dulu, kita akan berbicara di pertemuan berikutnya, insyaallah. Ya, saya akan buka bagaimana maksiat sekarang lebih ngeri daripada orang kafir Quraisy. Ada yang mengatakan orang kafir Quraisy jahiliyah kan? Iya, sekarang lebih jahiliyah lagi. Apa dalilnya? Ingetin saya insyaallah di bulan depan. Mau sekarang apa nanti? Oke. Ya ikhwah, orang-orang terdahulu perhatikan baik-baik. Saya jelasin. Orang-orang terdahulu ketika naik kapal, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fa idza rakibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Apabila mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh
lasan. Ada yang nyebut berhalanya enggak? Enggak ada kan? Sama sekali kan? Yang nyebutnya apa? Ya Allah. Padahal itu dilakukan sama orang kafir Quraisy. Di zaman sekarang disebutkan orang-orang generasi setelahnya, kata penulis kitab Qawaidul Arba menjelaskan bahwa sekarang ketika mereka lagi di tengah kapal, maka yang mereka sebutin bukan ya Allah, tapi orang soleh. Ya Syekh, ini dengan kemuliaanmu bantu saya. Berarti lebih ngeri mana? Orang jahiliyah ada yang nyebutin orang solehnya enggak? Kafir Quraisy ada yang nyebutin orang soleh enggak? Di tengah kapal yang lagi goyang mereka bisa nyebutin itu. Kenapa? Kalau engkau sebut itu maka engkau selamat katanya. Terjadi enggak? Berarti mana yang lebih ngeri? Dulu apa sekarang? Sekarang. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain, tapi insya Allah kita tunda di pertemuan berikutnya, yaitu bulan Januari. Berarti tahun depan ya? Ya, kita ketemu di tahun depan insya Allah. Inilah. Kenapa? Karena saya Senin hari Ahad saya ke Jakarta, ada keperluan manasik, kemudian insya Allah saya akan off dari mulai tanggal 16 sampai tanggal 2 Januari. Ya, tanggal 16 sampai tanggal 2 Januari saya izin, ya, insya Allah kita ketemu di setelah tanggal 2 Januari, insya Allah biidznillah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjauhkan kita dari kesyirikan, kemudian fitnah dunia, subhat ya, dan juga hal-hal yang menjadikan seseorang terjerumus ke dalam kemaksiatan, terutama dosa-dosa besar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di hari kiamat kelak, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.